Bayangkan sebuah ilmu kebal yang membuat pemiliknya tidak bisa mati, meski tubuhnya berkali-kali ditebas dan dipenggal. Ilmu itu bernama ajian rawa rontek. Tapi, di balik kesaktiannya, ada rahasia gelap yang disembunyikan turun-temurun. Tubuh sang pemilik tak boleh menyentuh tanah dan ada satu benda kecil yang mampu meruntuhkannya, bambu kuning. Bagaimana rahasia ini terbongkar? Dan apa yang terjadi pada pendekar sakti yang pertama kali menguasai ajian ini? Saksikan kisah penuh dendam, kutukan, dan pengkhianatan. Asal-usul kelemahan ilmu kebal rawa rontek. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan di tanah Jawa, hiduplah seorang pendekar sakti bernama Ki Jayalodra. Ia dikenal karena memiliki ilmu kebal yang disebut ajian rawa rontek, sebuah kesaktian yang membuat tubuhnya tidak bisa mati meski ditebas pedang ataupun ditembus tombak. Setiap luka yang diterima seketika akan menutup kembali, seolah tidak pernah ada goresan sama sekali. Kesaktian ini membuat banyak orang gentar. Bahkan prajurit kerajaan pun tidak berani menantangnya. Namun di balik kekuatan besar itu, tersimpan sebuah rahasia yang tak banyak diketahui orang. Ajian rawa rontek konon berasal dari tapa brata yang sangat berat, dilakukan di rawa-rawa angker yang dipenuhi kabut mistis. Ki Jayalodra mengasingkan diri selama bertahun-tahun, hanya bermeditasi di dalam lumpur hingga tubuhnya menyatu dengan alam. Setiap malam, ia mendengar bisikan halus dari roh penunggu rawa yang memberinya kekuatan abadi. Sebagai gantinya, ia harus menanggung syarat berat yang tidak boleh dilanggar, sebab sekali ia melupakan pantangan itu, seluruh kesaktiannya akan musnah. Rahasia itu hanya diketahui oleh dirinya dan makhluk gaib penghuni rawa. Ketika ilmu itu sempurna, Ki Jayalodra menjadi tak terkalahkan dalam setiap peperangan. Musuh-musuhnya selalu jatuh, sementara ia tetap berdiri tanpa setetes darah pun menetes. Nama rawa rontek menjadi momok menakutkan bagi setiap lawan, karena mereka tahu tidak ada senjata manusia yang bisa mengakhiri hidupnya. Akan tetapi, semakin besar kekuatan yang ia miliki, semakin besar pula rasa penasaran orang-orang yang ingin tahu kelemahannya. Bisik-bisik tentang adanya pantangan khusus mulai terdengar, meski belum ada seorang pun yang mampu membuktikannya secara langsung. Pada suatu hari, kerajaan tetangga mencoba menyerang wilayah Ki Jayalodra dengan pasukan besar. Mereka membawa prajurit pilihan, senjata terbaik, bahkan mantra-mantra sakti dari para pendeta. Namun, semua itu seakan tidak berarti apa-apa di hadapan ajian rawa rontek. Ki Jayalodra maju ke medan perang dengan gagah berani, dan setiap tebasan pedang musuh hanya meninggalkan bekas sesaat di tubuhnya, lalu hilang begitu saja. Prajurit lawan ketakutan, mengira mereka sedang berhadapan dengan makhluk yang bukan manusia lagi. Kekebalan itu membuatnya seperti dewa perang yang tak tersentuh. Namun, dalam kemenangan yang ia raih, muncul kegelisahan dari para pendeta kerajaan sendiri. Mereka merasa ilmu yang dimiliki Ki Jayalodra bukan lagi kekuatan manusiawi, melainkan campur tangan makhluk halus rawa. Para pendeta mulai menyelidiki, bertanya-tanya dari mana asal kekebalan itu, dan bagaimana cara menandinginya. Meski Ki Jayalodra dihormati, banyak juga yang diam-diam khawatir bahwa suatu hari ia bisa menjadi ancaman bagi kerajaan. Apalagi kesaktiannya tidak memiliki tandingan, sehingga sulit dikendalikan oleh hukum manusia. Di tengah kegelisahan itu, seorang pendeta tua bernama Empu Sura menemukan petunjuk dalam kitab kuno. Kitab itu menyebutkan bahwa setiap ajian yang lahir dari perjanjian gaib selalu memiliki kelemahan yang tersembunyi. Semakin besar kesaktian, semakin pelik pula pantangan yang harus dijaga.
Empu Sura meyakini bahwa ajian Rawa Rontek pun tidak sempurna, meskipun tampak mustahil untuk dihancurkan. Ia bertekad untuk mencari tahu kelemahan tersebut, meskipun harus mempertaruhkan nyawanya sendiri di hadapan kesaktian Ki Jayalodra yang menyeramkan. Empu Sura memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual ke rawa tempat Ki Jayalodra dahulu bertapa. Dengan membawa dupa, bunga sesaji, dan kitab pusaka, ia masuk ke hutan lebat hingga mencapai rawa berkabut itu. Malam semakin larut, kabut semakin pekat, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari balik pepohonan. Angin berdesir membawa bisikan samar, seakan ada makhluk halus yang memperhatikannya. Empu Sura tahu bahwa ia sedang berada di gerbang dunia gaib, tempat asal mula ajian Rawa Rontek. Ia menyalakan dupa, lalu mulai membaca mantra pemanggil roh penjaga rawa. Tak lama kemudian, muncul sosok gaib berwujud wanita berambut panjang dengan mata berkilat merah. Dialah penunggu rawa yang dahulu memberikan kekuatan kepada Ki Jayalodra. Suaranya menggema, membuat bulu kuduk Empu Sura meremang. "Apa yang kau cari di tempat ini, manusia renta?" tanyanya dengan nada menggetarkan. Empu Sura menundukkan kepala, lalu memohon agar diberi petunjuk mengenai rahasia kelemahan ajian Rawa Rontek. Sang penunggu rawa tertawa panjang, seakan mengejek keberanian Empu Sura yang berani mencampuri urusan mereka. Namun akhirnya ia berkenan menjawab, dengan syarat sumpah tidak boleh dikhianati. Sang penunggu rawa berbisik bahwa kekuatan Rawa Rontek hanya akan bertahan selama tubuh pemiliknya tidak menyentuh tanah. Jika tubuhnya jatuh dan bersentuhan langsung dengan bumi, maka kesaktiannya akan hilang dalam sekejap. Namun, itu bukan satu-satunya kelemahan. Ada satu lagi benda yang bisa menembus kekebalan ajian Rawa Rontek, yaitu bambu kuning. Sebab bambu kuning adalah simbol kesucian alam, penolak segala tipu daya gaib. Meski tubuhnya tak bisa dilukai pedang, tusukan bambu kuning akan meniadakan semua kesaktiannya, ucap sang penunggu. Mendengar itu, Empu Sura terdiam, lalu bersumpah tidak akan menyalahgunakan pengetahuan itu. Setelah memperoleh jawaban dari penunggu rawa, Empu Sura kembali ke kerajaan dengan hati penuh rahasia. Ia sadar bahwa pengetahuan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Jika disalahgunakan, bisa menimbulkan bencana besar, tetapi jika disimpan rapat-rapat, bisa melindungi negeri dari ancaman yang tak terduga. Ia memilih untuk menuliskan petunjuk itu dalam catatan tersembunyi, hanya boleh dibaca oleh pewaris yang benar-benar dipercaya. Dalam kitab catatan itu, ia menulis dua pantangan Rawa Rontek. Jangan sampai tubuh menyentuh tanah, dan waspadalah terhadap bambu kuning. Empu Sura tidak pernah langsung mengungkap rahasia itu kepada raja, karena ia khawatir akan menimbulkan perpecahan. Jika raja tahu, bisa saja digunakan untuk menjatuhkan Ki Jayalodra yang masih setia pada kerajaan. Sebaliknya, jika Ki Jayalodra tahu bahwa rahasianya sudah terbongkar, ia bisa murka dan berbalik menjadi musuh. Maka rahasia itu hanya bersemayam dalam hati Empu Sura, terjaga oleh sumpah dan keyakinan bahwa suatu hari pasti ada yang membutuhkan pengetahuan ini. Ia hanya membisikkan sedikit petunjuk kepada murid-murid pilihannya. Namun, kabar samar-samar mulai tersebar di kalangan para pendekar. Beberapa berbisik bahwa Rawa Rontek tidaklah sempurna dan ada benda suci yang bisa melemahkannya. Ada pula yang mengatakan, hanya tanah yang bisa mengikat tubuhnya kembali pada dunia fana. Walau belum ada yang membuktikan secara langsung, bisik-bisik itu membuat banyak orang semakin penasaran. Bahkan para lawan Ki Jayalodra mulai mencari cara untuk mendapatkan bambu kuning. Meski tidak semua orang tahu bahwa pohon bambu kuning hanya tumbuh di tempat tertentu yang dikeramatkan.
Di tengah kedikdayaan Ki Jayalodra, mulai tumbuh benih pengkhianatan dari kalangan orang dekatnya sendiri. Ada seorang murid yang iri dengan kesaktian sang guru dan berambisi menguasai rahasia Rawa Rontek. Ia sering memperhatikan setiap gerakan, setiap ucapan, dan bahkan kebiasaan Ki Jayalodra ketika berada di medan perang. Murid itu merasa ada kejanggalan, sebab sang guru selalu berhati-hati agar tidak tersungkur ke tanah. Dari situlah ia mulai curiga bahwa tanah bisa menjadi kelemahannya. Rasa iri, bercampur dengan ambisi membuat murid itu bertekad mencari tahu lebih banyak. Dengan diam-diam, murid tersebut mendatangi Empu Sura, berpura-pura ingin belajar tentang ajian tingkat tinggi. Ia menyanjung sang pendeta tua, mengaku ingin melindungi kerajaan dengan ilmu sakti. Empu Sura yang bijak sebenarnya sudah merasakan niat licik dari murid itu, namun ia tidak ingin langsung menolak. Ia hanya mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan sulit, sambil menunggu apakah sang murid benar-benar tulus. Tetapi, murid itu terus memaksa dan akhirnya mengetahui secuil petunjuk tentang bambu kuning sebagai simbol penakluk kekuatan gaib. Dari situlah ia mulai merancang pengkhianatan. Dalam hati kecilnya, murid itu mulai berkhayal menjadi pewaris tunggal Rawa Rontek. Ia ingin melampaui sang guru, bahkan jika harus mengkhianatinya. Ia yakin jika berhasil menemukan bambu kuning, maka ia bisa menjatuhkan Ki Jayalodra dan merebut ilmu tersebut. Namun, ia tidak tahu bahwa kesaktian gaib tidak bisa diwariskan begitu saja, karena selalu ada harga yang harus dibayar. Ambisinya yang buta membuatnya mengabaikan peringatan itu, dan perlahan jalan menuju petaka mulai terbuka. Murid yang berambisi itu kini benar-benar terobsesi untuk menemukan bambu kuning. Ia mendengar kabar bahwa pohon bambu kuning hanya tumbuh di tempat-tempat keramat yang dijaga roh halus. Maka ia berkelana ke desa-desa, menanyakan pada orang-orang tua tentang keberadaan bambu kuning. Jawaban yang ia dapat selalu samar. Ada yang mengatakan di puncak Bukit Wingit, ada pula yang menyebut di tepi sungai berhantu. Semakin ia mencari, semakin besar pula rasa penasaran yang membakar hatinya. Perjalanannya membawanya ke sebuah hutan angker yang ditakuti penduduk sekitar. Hutan itu konon menjadi tempat persinggahan para makhluk halus penunggu bumi. Orang-orang desa selalu menolak untuk mendekat, apalagi mengambil sesuatu dari dalamnya. Namun, ambisi murid itu menutup rasa takutnya. Ia nekat masuk ke dalam hutan dengan membawa pisau kecil, berharap bisa menebang sebatang bambu kuning. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat aura gaib yang menekan dadanya. Akhirnya, ia menemukan rumpun bambu yang berbeda dengan lainnya. Batangnya berwarna kuning keemasan, berkilau diterpa cahaya rembulan. Hawa mistis menyelimutinya, membuat bulu kuduk merinding. Murid itu langsung tahu bahwa inilah yang ia cari. Dengan sigap, ia menebas batang bambu dan mengambil sepotong sebagai senjata. Saat bambu itu terpotong, terdengar jeritan halus dari balik kegelapan, seolah alam gaib marah pada keberaniannya. Namun murid itu hanya tersenyum puas, karena ia merasa telah menemukan kunci untuk mengalahkan gurunya. Setelah membawa pulang bambu kuning, murid itu mulai berlatih menggunakannya sebagai senjata. Ia mengasah ujung bambu hingga runcing seperti tombak. Namun, setiap malam ia diganggu mimpi buruk. Sosok gaib datang menghampirinya, menanyakan apakah ia siap menanggung kutukan karena telah merusak kesucian bambu kuning. Murid itu selalu terbangun dengan keringat dingin, namun ambisi dalam dirinya tetap tidak surut. Ia yakin bambu kuning adalah kunci untuk merebut tahta kesaktian dari gurunya. Sementara itu, Ki Jayalodra mulai merasakan ada perubahan pada muridnya.
Tatapannya penuh rasa iri, sikapnya semakin angkuh, dan terkadang berani membantah. Sang guru sebenarnya sudah menduga bahwa muridnya sedang menyimpan sesuatu. Namun ia memilih diam, menunggu apakah murid itu akan jujur. Dalam hati kecilnya, Ki Jayalodra masih berharap muridnya bisa kembali setia. Sayangnya, benih pengkhianatan sudah tumbuh terlalu dalam. Empu Sura, sang pendeta tua, juga merasakan adanya bahaya yang semakin dekat. Ia tahu bahwa seseorang telah berhasil mendapatkan bambu kuning, meski ia tidak menyangka itu dilakukan oleh murid Ki Jayalodra sendiri. Ia sempat berdoa agar rahasia kelemahan rawa rontek tidak digunakan untuk kejahatan. Namun takdir sudah bergerak. Jalan menuju pertempuran antara murid dan guru perlahan mulai terbentang, sebuah tragedi yang tidak bisa dihindari. Suatu malam, murid itu dengan berani menantang gurunya. Dengan alasan ingin menguji kesaktian, ia menghunus senjata bambu kuning yang sudah ia runcingkan. Ki Jayalodra terkejut melihat muridnya memegang bambu kuning, karena ia tahu betul benda itu adalah pantangan terbesar. Dengan wajah tenang, ia menanyakan dari mana muridnya mendapatkan bambu tersebut. Namun, murid itu hanya tersenyum sinis, lalu menyerang dengan penuh nafsu. Pertarungan pun tak bisa dielakkan. Setiap tebasan pedang biasa tidak pernah bisa melukai Ki Jayalodra. Namun kali ini, ujung bambu kuning berhasil membuat goresan kecil di kulitnya. Luka itu tidak menutup kembali seperti biasanya. Darah mengalir, meski sedikit, membuat Ki Jayalodra terkejut. Muridnya tertawa puas, merasa dirinya akhirnya menemukan cara untuk menjatuhkan sang guru. Namun, Ki Jayalodra tidak panik. Dengan kesaktiannya yang masih kuat, ia segera menguasai jalannya pertarungan. Dalam sekejap, murid itu terlempar ke tanah, tubuhnya gemetar karena tenaga dalam sang guru masih terlalu kuat. Senjata bambu kuningnya terlepas, terjatuh beberapa langkah dari tangannya. Ki Jayalodra berdiri dengan tatapan murka, namun tidak segera membunuh muridnya. "Kesetiaanmu telah hancur karena nafsu," ucapnya. Murid itu hanya menunduk, menahan sakit dan malu. Namun dalam hatinya ia masih menyimpan dendam yang membara. Sejak malam itu, murid yang kalah mulai merasakan perubahan aneh dalam tubuhnya. Setiap malam ia mendengar bisikan gaib yang mengganggu pikirannya. Terkadang ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya, mengawasi tanpa kata. Ia tahu itu adalah akibat dari keberaniannya merusak rumpun bambu kuning. Kesucian bambu telah ternoda dan kini ia harus menanggung akibatnya. Tubuhnya semakin lemah, meski semangat balas dendam dalam hatinya tetap menyala. Ki Jayalodra pun gelisah. Ia sadar bahwa pantangan rawa rontek bukan lagi rahasia. Muridnya sudah mengetahui kelemahan itu, bahkan berhasil membuktikan kekuatan bambu kuning. Meski ia masih bisa menguasai muridnya, Ki Jayalodra tahu bahwa rahasia ini tidak akan berhenti di situ. Akan ada lebih banyak orang yang berusaha menggunakan kelemahan itu melawan dirinya. Dengan hati berat, ia mulai menyalahkan dirinya sendiri karena tidak pernah benar-benar menutupi asal-usul ilmunya. Empu Sura melihat kejadian ini sebagai peringatan. Ia mendatangi Ki Jayalodra dan berkata bahwa semua ilmu duniawi pasti memiliki batas. Tak ada kekuatan abadi selain milik Tuhan, ujarnya. Namun Ki Jayalodra tetap keras kepala, merasa rawa rontek masih bisa ia jaga. Dalam diam, Empu Sura hanya bisa berdoa agar ilmu itu tidak menjerumuskan pemiliknya lebih dalam ke jurang kesombongan. Pada suatu malam yang sunyi, Ki Jayalodra bermimpi didatangi roh penunggu rawa yang dulu memberinya kesaktian. Roh itu berkata dengan suara menyeramkan bahwa rahasia rawa rontek sudah tidak murni lagi.
Ilmu itu bukan lagi milikmu seorang. Karena manusia lain telah menodai pantangan suci, ucapnya, Ki Jayalodra terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia sadar bahwa keberadaan bambu kuning kini menjadi ancaman nyata bagi dirinya. Sejak saat itu, ia semakin berhati-hati. Setiap kali berperang, ia memastikan tubuhnya tidak jatuh ke tanah. Ia juga selalu waspada bila melihat ada musuh yang membawa bambu kuning. Namun, kehati-hatian itu justru membuatnya terlihat semakin angkuh. Para prajurit kerajaan mulai berbisik, menyebut bahwa sang pendekar sakti mulai takut kehilangan kekebalannya. Bagi Ki Jayalodra, itu adalah beban yang berat. Ia tidak bisa lagi bertarung dengan bebas seperti dulu. Sementara itu, murid yang pernah berkhianat terus dihantui kutukan. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung. Namun, ia tetap menyimpan sisa-sisa bambu kuning yang pernah ia rebut. Ia yakin bahwa meski tubuhnya hancur, dendamnya suatu hari bisa terbalaskan. Dengan bisikan gaib yang terus menggoda, murid itu akhirnya memilih jalan yang lebih gelap, mendekat pada kekuatan hitam demi mencari cara baru untuk menghancurkan gurunya. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang kelemahan ajian Rawa Rontek mulai tersebar lebih luas. Para pendekar dari berbagai penjuru mendengar bahwa tubuh Ki Jayalodra akan kehilangan kekebalannya jika menyentuh tanah atau terkena bambu kuning. Kabar itu membuat banyak orang berambisi untuk mencoba peruntungan. Ada yang berharap bisa mengalahkan Ki Jayalodra demi kehormatan, ada pula yang sekadar ingin membuktikan legenda. Namun semua itu hanya menambah beban bagi sang pendekar sakti. Kerajaan sendiri mulai resah. Para pejabat istana khawatir bila rahasia itu benar, maka negeri mereka tidak lagi memiliki benteng pertahanan yang kuat. Raja mulai mengadakan pertemuan rahasia dengan para penasehatnya, membahas kemungkinan jika suatu hari Ki Jayalodra benar-benar tumbang. Meski masih setia, kepercayaan kepada sang pendekar mulai berkurang. Hal ini menimbulkan jarak antara Ki Jayalodra dengan para penguasa yang dulu sangat menghormatinya. Ki Jayalodra merasa tertekan oleh pandangan sekitarnya. Ia masih memiliki kesaktian, namun kepercayaan orang-orang mulai goyah. Dalam kesunyian, ia sering merenung, bertanya-tanya apakah semua pengorbanannya sia-sia. Ia berjuang demi kerajaan, tetapi kini justru dipandang sebagai ancaman. Perasaan itu menumbuhkan amarah yang perlahan berubah menjadi kesombongan. Semakin keras ia berusaha mempertahankan wibawanya, semakin besar pula jarak antara dirinya dengan rakyat dan istana. Murid yang dulu berkhianat kini semakin jauh dari jalan kebenaran. Kutukan dari bambu kuning membuat tubuhnya lemah, namun ia justru mencari jalan pintas dengan ilmu hitam. Ia mendatangi dukun-dukun sesat, melakukan ritual-ritual terlarang, bahkan mempersembahkan darah binatang untuk memperoleh kekuatan baru. Ia tidak peduli lagi pada kehormatan, yang ia pikirkan hanyalah membalas dendam pada Ki Jayalodra. Semakin gelap jalan yang ia tempuh, semakin keras bisikan gaib yang menuntunnya. Ia mulai bergaul dengan kelompok penyamun dan penjahat yang berambisi menumbangkan para pendekar besar. Dengan licik, ia menyebarkan kabar kelemahan Rawa Rontek agar semakin banyak orang berusaha menjatuhkan gurunya. Ia berharap jika ada yang berhasil, maka dendamnya akan terbalaskan meski tanpa tangannya sendiri. Namun, di balik itu semua, ia tetap menyimpan sepotong bambu kuning, benda yang menjadi kunci dan kutukan dalam hidupnya. Sementara itu, tubuhnya semakin rapuh. Setiap malam ia merintih kesakitan, seperti ada duri yang menusuk seluruh tubuhnya. Namun anehnya, ia masih bisa hidup meski dalam keadaan mengenaskan. Itu semua karena ikatan gaib yang muncul sejak ia menebang bambu kuning keramat.
Hidupnya kini tak ubahnya boneka bagi kekuatan gelap, namun ia tidak peduli. Baginya, selama dendamnya bisa terlunaskan, tidak ada penderitaan yang terlalu berat untuk ditanggung. Suatu ketika, kerajaan kembali berperang melawan musuh dari wilayah seberang. Ki Jayalodra kembali maju ke medan tempur, membawa nama besar Rawarontek. Awalnya, ia masih mampu membuat musuh gentar dengan tubuhnya yang kebal. Namun di tengah pertempuran, seorang prajurit musuh yang licik menyiapkan bambu kuning sebagai tombak rahasia. Ketika kesempatan datang, tombak itu dilemparkan dengan sekuat tenaga, menembus pertahanan yang biasanya tak tergoyahkan. Tombak bambu kuning itu mengenai lengan Ki Jayalodra, menimbulkan luka nyata yang tidak bisa sembuh. Darah bercucuran membuat semua orang terkejut. Pasukan kerajaan gemetar menyaksikan junjungan mereka terluka untuk pertama kalinya. Musuh bersorak, merasa telah menemukan celah untuk mengalahkannya. Namun, meski terluka, Ki Jayalodra masih berdiri gagah, menahan sakit dan tetap bertarung hingga perang usai. Kemenangan memang masih diraih, tetapi harga yang dibayar sangat besar. Ki Jayalodra sadar bahwa rahasia kelemahannya kini bukan lagi desas-desus, melainkan kenyataan yang disaksikan banyak mata. Rasa percaya diri prajurit kerajaan perlahan menurun, karena mereka tahu sang pendekar tidak lagi abadi. Sementara di sisi lain, musuh semakin berani, yakin bahwa Rawarontek akhirnya bisa ditaklukkan. Dunia Ki Jayalodra yang dulu penuh kejayaan kini mulai runtuh sedikit demi sedikit. Setelah kejadian di medan perang, berita tentang luka Ki Jayalodra menyebar cepat. Desa-desa ramai membicarakan bahwa Rawarontek telah kehilangan kesaktiannya. Banyak orang mulai berani menantang mitos yang dulu membuat mereka gentar. Bahkan, beberapa murid perguruan silat mulai mencari bambu kuning untuk melatih diri melawan ajian tersebut. Rahasia yang dahulu hanya diketahui segelintir orang kini sudah terbuka ke khalayak ramai. Empu Sura merasa sangat prihatin. Ia sadar bahwa rahasia yang dulu dijaga ketat akhirnya terbongkar oleh tangan manusia sendiri. Ia mencoba menemui Ki Jayalodra untuk menasihatinya agar segera meninggalkan jalan kesaktian itu sebelum terlambat. Namun, Ki Jayalodra menolak dengan keras. Aku sudah memberikan seluruh hidupku pada ilmu ini. Aku tidak akan menyerah hanya karena sebuah bambu, ujarnya dengan penuh kesombongan. Keras kepalanya membuat Empu Sura hanya bisa menghela napas. Ia tahu bahwa semakin dalam seseorang terikat pada ilmu gaib, semakin sulit pula baginya untuk kembali pada jalan yang benar. Ki Jayalodra kini bukan hanya berperang dengan musuh, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Kelemahan Rawarontek bukan sekadar pantangan, melainkan juga ujian besar yang menentukan apakah ia akan jatuh dalam kesombongan atau mampu menemukan jalan penyelamatan. Ki Jayalodra semakin marah dengan keadaan yang menimpanya. Ia merasa dihina karena orang-orang mulai meragukan kesaktiannya. Dalam kemarahannya, ia berlatih lebih keras, mencoba menutup kelemahannya dengan kekuatan baru. Namun, setiap kali ia melukai dirinya sendiri, luka itu tidak lagi sembuh secepat dulu. Bambu kuning yang pernah menembus tubuhnya meninggalkan bekas yang tidak hilang. Itu menjadi pengingat pahit bahwa Rawarontek tidak lagi sempurna. Kemarahannya membuat ia semakin ditakuti. Tetapi bukan lagi karena wibawa, melainkan karena amarahnya yang meledak-ledak. Prajurit kerajaan dan rakyat kecil menjadi segan, bahkan enggan mendekatinya. Ia hidup dalam kesendirian, dikelilingi rasa curiga dan kebencian. Namun dalam hati, ia masih menyimpan tekad untuk menjaga kerajaan, meskipun dirinya sendiri mulai dirundung bayangan kejatuhan. Sementara itu, murid pengkhianat yang masih hidup dalam kutukan tersenyum puas,
Mendengar kabar itu, ia merasa dendamnya mulai terbayar, meski bukan oleh tangannya langsung. Baginya, melihat sang guru mulai kehilangan kejayaan sudah cukup untuk mengobati hatinya. Namun, bisikan gaib yang terus menghantuinya menuntut lebih. Ia harus memastikan bahwa Ki Jayalodra benar-benar tumbang agar dendamnya benar-benar tuntas. Pada suatu malam yang sunyi, Ki Jayalodra duduk termenung di pendapa rumahnya. Angin berhembus kencang, membawa suara-suara asing yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia merasa ada sosok yang terus mengawasinya dari kejauhan, meski matanya tidak melihat siapapun. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan muridnya yang berkhianat muncul, membawa bambu kuning yang menusuk ke arah jantungnya. Ketakutan itu mulai merasuk, meski ia berusaha menolaknya. Ia tahu bahwa muridnya masih hidup, meski tubuhnya telah lemah. Namun, Ki Jayalodra tidak pernah menganggapnya ancaman berarti. Kini, perasaan itu berubah. Bisikan gaib yang datang lewat mimpi membuatnya yakin bahwa sang murid tidak akan berhenti sebelum dendamnya terbalaskan. Malam demi malam ia semakin gelisah. Kekebalan yang dulu membuatnya tenang kini justru menjadi beban yang menghantui pikirannya. Dalam kegelisahan itu, ia mendengar kembali bisikan roh penunggu rawa. Suara itu menegaskan bahwa rawa rontek sudah ternoda dan tidak akan pernah sama lagi. Selama bambu kuning masih ada di dunia ini, tubuhmu tak akan pernah benar-benar kebal, demikian bisikan itu. Ki Jayalodra mengertakkan gigi, marah sekaligus takut. Ia sadar bahwa musuhnya kini bukan hanya manusia, tetapi juga kutukan yang datang dari alam gaib. Empu Sura yang masih prihatin akhirnya memutuskan menemui Ki Jayalodra secara diam-diam. Malam itu mereka bertemu di sebuah padepokan tua, jauh dari telinga istana. Empu Sura dengan tenang menjelaskan bahwa semua ilmu gaib memiliki batas, dan semakin keras seseorang menggenggamnya, semakin cepat pula ia akan kehilangan segalanya. Namun, Ki Jayalodra masih sulit menerima kenyataan. Baginya, meninggalkan rawa rontek sama saja dengan menyerahkan diri pada kematian. Empu Sura lalu mengingatkan kembali tentang pantangan tanah dan bambu kuning. Ia mengatakan bahwa semakin banyak orang yang tahu, semakin besar pula risiko Ki Jayalodra ditumbangkan. Namun, sang pendekar tetap keras kepala. Ia bersikeras bisa mengatasi semua itu dengan kekuatannya sendiri. Dalam hatinya, ia merasa dikhianati dunia yang dulu ia lindungi, sehingga ia tidak lagi percaya kepada siapapun, termasuk Empu Sura. Percakapan itu berakhir dengan ketegangan. Empu Sura pulang dengan hati berat, sadar bahwa Ki Jayalodra sudah terlalu jauh tenggelam dalam kesombongan. Ia hanya bisa berdoa agar suatu hari sang pendekar tersadar sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, Ki Jayalodra berdiri dalam kesunyian, memandang langit malam yang gelap, merasakan bahwa masa depannya semakin dipenuhi bayangan kehancuran. Murid yang dulu berkhianat akhirnya memberanikan diri untuk kembali muncul. Dengan tubuh lemah dan wajah pucat, ia mendatangi desa-desa sekitar kerajaan, menyebarkan kabar bahwa ia mengetahui rahasia rawa rontek. Penduduk yang penasaran segera berkumpul mendengarkan. Ia menunjukkan luka-luka di tubuhnya sebagai bukti kutukan dari bambu kuning, sambil berbisik bahwa hanya benda itu yang bisa menghancurkan kesaktian Ki Jayalodra. Kabar itu cepat menyebar bagaikan api membakar hutan kering. Banyak orang yang awalnya takut, kini mulai berani mencoba mencari bambu kuning. Hutan-hutan keramat yang dulu sunyi kini didatangi oleh pemburu keberanian. Namun, tidak semua berhasil pulang. Ada yang hilang. Ada pula yang mati mengenaskan, karena bambu kuning bukan sembarang benda. Alam gaib menjaganya dengan kutukan yang berat, sama seperti yang menimpa murid pengkhianat itu.
Tapi kabar sudah terlanjur menyebar dan semakin banyak yang percaya. Murid itu tersenyum puas melihat keresahan yang ditimbulkannya. Meski tubuhnya semakin rapuh, ia merasa dendamnya semakin dekat untuk terbalaskan. Ia tahu, cepat atau lambat, akan ada orang yang cukup nekat untuk menggunakan bambu kuning melawan gurunya. Dan jika saat itu tiba, ia ingin berada di sana untuk menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kesaktian Rawa Rontek runtuh ke tanah. Kabar tentang kelemahan Ki Jayalodra akhirnya sampai ke telinga raja. Istana yang dulu penuh kepercayaan kini berubah dingin terhadap sang pendekar. Raja mulai meragukan kesetiaan dan kesaktiannya. Bahkan mempertanyakan apakah masih pantas menjadikannya benteng kerajaan. Ki Jayalodra dipanggil ke istana untuk memberi penjelasan, namun ia menolak dengan alasan harga diri. Keengganannya itu semakin memperkuat keraguan para pejabat kerajaan. Rakyat pun mulai goyah. Mereka yang dulu mengagumi kini memandang dengan rasa takut bercampur cemoohan. Apa gunanya pendekar kebal jika bambu kuning bisa menjatuhkannya? Begitu bisik-bisik di pasar dan jalanan desa. Ki Jayalodra mendengar semua itu, dan setiap kata menusuk hatinya lebih dalam daripada senjata apapun. Ia merasa dunia yang ia lindungi justru berbalik menuduh dan merendahkannya. Amarah dan kesombongan semakin membakar dirinya. Ia mulai menjauh dari manusia, memilih berdiam diri di padepokannya. Ia melatih diri siang dan malam, berharap bisa menemukan jalan untuk menutup kelemahannya. Namun, semakin keras ia berlatih, semakin besar pula rasa putus asa yang menggerogoti. Hatinya mulai dipenuhi kebencian, bukan hanya pada musuh, tetapi juga pada mereka yang dulu ia lindungi. Suatu malam, sekelompok penyamun yang telah mendengar rahasia kelemahan Rawa Rontek datang menyerbu padepokan Ki Jayalodra. Mereka membawa tombak dan panah dari bambu kuning, yakin bahwa malam itu mereka akan menjadi legenda karena berhasil menumbangkan sang pendekar sakti. Ki Jayalodra menyambut mereka dengan tenang, meski hatinya bergejolak. Pertarungan pun pecah dengan sengit, suara bambu beradu dengan raungan kesaktian. Awalnya, Ki Jayalodra masih bisa menguasai keadaan. Namun semakin lama, semakin banyak tombak bambu kuning yang menggores tubuhnya. Luka-luka itu tidak menutup, darah mengalir deras. Untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa rapuh tubuh manusia tanpa perlindungan sempurna Rawa Rontek. Namun, dengan amarahnya yang membara, ia tetap melawan hingga puluhan penyamun tumbang bersimbah darah di tanah. Saat fajar tiba, Ki Jayalodra berdiri di tengah puluhan mayat penyamun. Tubuhnya penuh luka, namun matanya masih menyala dengan api kesaktian. Ia berhasil bertahan, tetapi ia sadar kesaktiannya tidak lagi abadi. Malam itu menjadi bukti bahwa ajian Rawa Rontek bisa ditaklukkan, dan musuh-musuhnya kini tidak akan pernah berhenti mencoba. Bagi Ki Jayalodra, malam berdarah itu adalah awal dari kejatuhan yang semakin nyata. Sejak malam berdarah itu, tubuh Ki Jayalodra tak lagi sama. Luka-luka dari bambu kuning meski sudah kering, tetap meninggalkan rasa perih yang membakar. Setiap kali ia menggerakkan tubuhnya, darah terasa mendidih, seolah ada racun yang mengalir di dalamnya. Ia mencoba segala macam ramuan dan doa, namun hasilnya nihil. Tidak ada yang mampu menghapus bekas goresan bambu kuning dari tubuhnya. Kabar tentang kondisi itu pun cepat menyebar ke penjuru desa. Orang-orang berbisik bahwa kesaktian Rawa Rontek sudah benar-benar pudar. Beberapa bahkan berani mengatakan bahwa Ki Jayalodra kini hanyalah manusia biasa yang terluka. Meski ia masih ditakuti, tapi wibawanya perlahan runtuh. Hati rakyat yang dulu penuh kagum,
kini dipenuhi keraguan dan bisikan ketidakpercayaan. Ki Jayalodra menolak menyerah. Ia yakin ada cara untuk memulihkan dirinya. Dalam keheningan malam, ia kembali melakukan tapa brata, memohon pada roh penunggu rawa agar diberi kekuatan. Namun yang ia dapatkan hanyalah mimpi buruk, di mana dirinya tenggelam dalam lumpur hitam yang tak berujung. Mimpi itu terus menghantui, membuatnya sadar bahwa ajian yang ia kuasai mulai menuntut tumbal yang lebih besar. Sementara itu, di dalam istana, fitnah semakin berkembang. Beberapa pejabat yang iri pada kejayaan Ki Jayalodra memanfaatkan kabar kelemahannya. Mereka berbisik pada raja bahwa sang pendekar bisa menjadi ancaman karena ilmunya yang gaib sudah ternoda dan bisa membawa malapetaka. Raja yang dulu percaya kini mulai goyah meski hatinya masih bimbang. Empu Sura mencoba membela sahabat lamanya, namun suaranya kalah oleh kerumunan fitnah. Ki Jaya masih setia pada kerajaan, ujarnya dengan tulus. Tapi kata-kata itu dianggap hanya pembelaan kosong. Semakin banyak yang percaya bahwa pendekar sakti itu tak lagi layak dipercaya, apalagi dijadikan benteng kerajaan. Perlahan, nama besar Ki Jaya mulai tergerus dari istana. Ki Jayalodra merasakan hal itu meski tak pernah datang langsung ke istana. Hatinya sakit bukan karena luka di tubuhnya, tapi karena pengkhianatan yang terasa dari mereka yang dulu ia lindungi. Ia mulai menutup diri sepenuhnya, menolak bertemu siapapun. Dalam kesendirian itu, api kebencian semakin membesar, membuatnya semakin jauh dari jalur kebenaran. Murid yang dulu berkhianat kembali mendekat, kali ini dengan niat lebih kejam. Ia membawa sebatang bambu kuning yang berhasil ia ambil dari hutan keramat. Meski tubuhnya semakin rapuh, matanya menyala penuh dendam. Ia yakin dengan benda itu, gurunya akan benar-benar jatuh dan tidak pernah bangkit lagi. Namun, sebelum berani menghadapi gurunya, ia melakukan ritual pemanggilan arwah. Dalam gelap malam, ia menancapkan bambu kuning ke tanah dan berdoa agar roh-roh penjaga bambu memberinya kekuatan. Angin bertiup kencang dan suara-suara gaib menjawab panggilannya. Mereka berbisik bahwa dendamnya akan terkabul, namun ia harus siap membayar dengan nyawanya sendiri. Murid itu menerima syarat itu tanpa ragu. Baginya, melihat Ki Jayalodra hancur jauh lebih berharga daripada hidupnya sendiri. Dengan langkah tertatih, ia berjalan menuju padepokan, membawa bambu kuning yang berkilau keemasan di bawah sinar bulan. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi sendiri menolak, namun dendam membuatnya tetap maju. Malam itu, murid pengkhianat akhirnya tiba di depan padepokan Ki Jayalodra. Ia berteriak memanggil nama gurunya, menantangnya keluar. Ki Jayalodra yang sedang bermeditasi mendengar suara itu dan hatinya bergejolak. Ia tahu inilah saat yang ditakdirkan, pertarungan dengan murid yang pernah ia anggap anak sendiri. Dengan tenang, ia keluar dari dalam padepokan. Tatapan keduanya bertemu, penuh dengan dendam, sakit hati, dan kenangan masa lalu. Murid itu langsung mengayunkan bambu kuning ke arah gurunya. Ki Jayalodra menghindar dengan lincah. Namun setiap gerakan terasa berat karena luka yang belum sembuh. Pertarungan sengit pun meledak di bawah cahaya bulan. Benturan kesaktian dan dendam membuat malam itu dipenuhi kilatan cahaya. Bambu kuning berkali-kali menggores tubuh Ki Jaya, meninggalkan luka yang tak bisa tertutup. Namun, dengan kekuatan terakhirnya, Ki Jaya berhasil meraih tubuh muridnya dan menjatuhkannya ke tanah. Ia berdiri dengan napas terengah, sementara muridnya tersenyum puas meski tubuhnya berlumur darah. Murid pengkhianat itu tahu hidupnya tinggal seujung rambut. Namun sebelum mati, ia tertawa lirih. Guru,
Kini kau tahu rasanya rapuh, katanya dengan suara bergetar. Senyum kepuasan terukir di wajahnya, meski darah terus mengalir. Sesaat kemudian, nyawanya melayang bersama dendam yang akhirnya terbalaskan. Ki Jayalodra berdiri terpaku, memandang muridnya yang terbujur kaku. Hatinya diliputi amarah, kesedihan, dan penyesalan yang bercampur jadi satu. Ia sadar, inilah akibat dari kesombongan dan kelalaiannya. Namun rasa sesal itu berubah menjadi api kebencian yang lebih besar, terutama pada dunia yang telah membocorkan rahasianya. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat bambu kuning itu dan membakarnya di api besar. Namun, suara gaib dari dalam api berbisik bahwa benda itu tidak bisa musnah sepenuhnya. Selama dunia masih ada, bambu kuning akan selalu lahir kembali. Ki Jayalodra hanya bisa terdiam, menyadari bahwa takdirnya sudah terikat pada kutukan yang tidak bisa ia hindari. Seusai pertarungan itu, Ki Jayalodra semakin rapuh. Tubuhnya penuh luka dan jiwanya terkoyak. Ia meninggalkan padepokan lalu berjalan menuju hutan sunyi, mencari tempat untuk bertapa. Hanya ada satu keinginan dalam hatinya, menemukan jawaban atas kutukan yang terus membayanginya. Ia percaya masih ada jalan untuk menebus kesalahan. Di dalam gua terpencil, ia duduk bersila tanpa makan dan minum. Malam demi malam ia lalui dengan doa dan meditasi. Namun setiap kali ia memejamkan mata, bayangan muridnya yang mati tersenyum selalu muncul. Rasa bersalah itu menusuk lebih dalam daripada luka bambu kuning yang menghitam di kulitnya. Ia mulai bertanya, apakah ini ujian atau hukuman? Angin malam membawa suara gaib seakan rawa-rawa memanggilnya kembali. Bisikan itu mengingatkannya bahwa ajian rawa rontek menuntut harga yang tak ringan. Ki Jayalodra sadar ia telah menolak aturan dan melawan kodrat. Ia semakin yakin kekebalan yang ia miliki tidak sepenuhnya berkah, melainkan kutukan yang terus menjerat hidupnya. Pada suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tinggi, Ki Jayalodra mendapat penglihatan. Air rawa seolah merembes masuk ke dalam gua, membentuk wajah-wajah para korban yang pernah ia lawan. Mereka menatap dengan mata penuh amarah, menuntut balas. Ia berusaha memejamkan mata, namun semakin lama bayangan itu makin jelas. Tubuhnya bergetar hebat. Rawa seakan memanggilnya untuk kembali, menenggelamkan seluruh kesombongan yang ia pelihara. Ki Jayalodra menggigil. Merasa seolah ia kembali hanyut ke dalam lumpur hitam tanpa dasar. Suara-suara itu menyebut satu nama. Bambu kuning. Itulah kunci yang akan menutup ajianmu. Suara itu terdengar jelas dan menusuk. Ketika ia membuka mata, bambu kuning yang pernah ia bakar muncul kembali di hadapannya, utuh tanpa goresan. Ia terperanjat, sadar bahwa benda itu memang tidak bisa musnah. Panas api tak sanggup membinasakan, karena bambu kuning adalah titisan kekuatan alam yang ditakdirkan untuk jadi penawar rawa rontek. Sejak saat itu, ia tahu ajalnya sudah dekat. Di tengah derita, Empu Sura datang menemuinya. Sang empu telah mendengar kabar buruk dan mencari sahabatnya di hutan. Saat melihat kondisi Ki Jayalodra yang lemah dan pucat, air mata jatuh tanpa mampu dibendung. Sahabat, mengapa kau biarkan dendam dan kesombongan merusakmu? Tanya Empu Sura dengan lirih. Ki Jayalodra hanya tertawa pahit. Aku pikir aku bisa menaklukkan takdir, tapi ternyata aku hanya budak ilmu yang rakus, jawabnya. Empu Sura menggenggam tangannya erat, mencoba menyalurkan kekuatan doa. Namun tubuh Ki Jaya sudah tidak sanggup menahan kutukan yang semakin menjerat dari dalam. Nafasnya tersengal, matanya redup. Dalam sisa tenaga, Ki Jaya menitipkan pesan pada sahabatnya. Jangan biarkan ilmu ini diwariskan sembarangan. Ajarkan bahwa tubuh manusia tetap harus berpijak pada tanah
dan hanya bambu kuning yang bisa menghentikan kesombongan ini. Empu Sura berjanji dengan air mata, bertekad untuk menyebarkan kebenaran demi mencegah tragedi terulang. Hari itu, alam seolah ikut berduka. Langit mendung, hujan turun deras, dan kilat menyambar hutan. Ki Jaya Lodra menghembuskan napas terakhir di pangkuan sahabatnya. Tubuhnya perlahan kaku, namun wajahnya tampak lebih tenang daripada sebelumnya. Seakan-akan beban yang ia pikul akhirnya dilepaskan. Empu Sura menggali tanah dengan tangannya sendiri, memakamkan jasad sahabatnya di bawah pohon tua dekat gua pertapaan. Di samping makam itu, ia menancapkan bambu kuning yang tak bisa musnah sebagai tanda sekaligus peringatan. Orang yang melihatnya akan tahu bahwa benda itu adalah kunci rahasia ilmu rawa rontek. Tangisan hujan terus mengguyur sepanjang malam. Desa yang dulu gemetar mendengar nama Ki Jaya, kini merasakan keheningan. Bukan karena takut, tapi karena sadar legenda itu telah berakhir. Namun, cerita tentang ajian rawa rontek tidak musnah bersama jasad Ki Jaya, melainkan hidup dalam bisikan dari mulut ke mulut. Sejak saat itu, Empu Sura mengajarkan murid-muridnya tentang bahaya kesombongan. Ia tidak pernah mengajarkan ajian rawa rontek secara penuh, hanya menceritakan kisahnya sebagai peringatan. Para murid tahu bahwa ilmu kebal itu memang nyata, namun juga membawa kutukan yang tak terelakkan. Satu kelemahan selalu diwariskan. Jangan pernah biarkan tubuh lepas dari tanah dan waspadalah terhadap bambu kuning. Legenda itu pun menyebar ke berbagai daerah. Dari desa ke desa, orang-orang menceritakan tentang Ki Jaya Lodra yang sakti, namun jatuh karena kelemahannya sendiri. Bambu kuning menjadi simbol kerendahan hati, pengingat bahwa sekuat apapun manusia, ada hal kecil yang bisa membuatnya tumbang. Dari situlah muncul pepatah, "Jangan sombong, karena bambu kuning selalu ada di dunia." Kini, setiap kali orang melihat rumpun bambu kuning di tepi hutan, mereka teringat pada kisah itu. Ajian rawa rontek tetap hidup dalam cerita rakyat, bukan sebagai kebanggaan, melainkan sebagai peringatan bahwa kesaktian tanpa kerendahan hati hanya akan berakhir dengan kehancuran. Itulah asal-usul kelemahan ilmu kebal yang melegenda, abadi dalam ingatan generasi demi generasi.